Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Bagaimana kabar hari ini? Tentu saja baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pelajaran bimbingan dan konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan memulai proses belajar mengajar di materi. Jadi begini, selama pandemi corona ini kalian pasti di rumah aja kan? Harus ya, nggak boleh kemana-mana, harus mengikuti peraturan dari pemerintah serta mengikuti protokoler kesehatan dari pemerintah. Nah, selama kalian di rumah, banyak dong kegiatan yang kalian lakukan. Apa saja sih? Salah satunya pasti yang kalian lakukan adalah bermain gadget atau handphone. Gak pernah ketinggalan dong, pastinya. Kalian membuka media sosial yang kalian punya, akun-akun dari mulai WhatsApp, Facebook, kemudian Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Tentu saja banyak dong berita yang keluar, terutama berita tentang pandemi corona yang ada di negara kita sekarang. Apa saja yang kalian temui? Berita-berita dari media sosial yang kalian buka. Bicara tentang media sosial, tentang berita, kita akan membahas tentang berita hoax yang biasanya keluar dari scrollan beranda media sosial kalian. Jadi pembahasan kali ini yaitu berita hoax, yaitu penanganan, kemudian dampak negatifnya, ada pula dampak positifnya. Nanti bagaimana cara penanganannya. Jadi untuk berita hoax itu sendiri yaitu berita yang tidak diketahui kebenarannya atau tidak ada yang bertanggung jawab dalam berita tersebut. Tentu saja menimbulkan dampak negatif yang membuat pengguna media sosial berpikir atau menghasilkan emosi, entah itu emosi yang negatif maupun yang positif. Untuk dampak negatif itu sendiri tentu saja akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang negatif dari pengguna media sosial itu sendiri, terutama kalian. Jadi dari dampak negatif berita hoax, yaitu yang pertama mengandung sara atau sesuatu yang membuat seseorang itu menghasilkan emosi yang negatif, entah itu untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bersama. Biasanya seperti politik, kemudian kampanye dan lain sebagainya bisa, terutama berita yang sedang marak-maraknya ya, yaitu tentang pandemi COVID-19 ini. Tentu banyak data-data yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua
Ada pula dampak negatifnya, yaitu membuang-buang waktu. Ya, tentu saja membuang-buang waktu dan membuang-buang uang, di mana berita itu memang tidak benar adanya, hanya membuat si pembaca atau pengguna media itu malah terpengaruh emosinya. Kemudian kita harus membuka link atau email yang itu akan membuang-buang kuota kita. Tentu saja itu akan menguras waktu dan uang. Kemudian ada pula mengalihkan isu. Mengalihkan isu yaitu seperti tadi yang dijelaskan, mengalihkan isu yang sebenarnya kemudian diganti dengan isu-isu yang memang tidak ada kebenarannya dan tidak ada pertanggungjawabannya. Kemudian ada pula dampak negatif berita hoax, yaitu dampak penipuan. Dampak negatifnya itu penipuan, di mana berita tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi, namun bersifat menipu. Jadi kebenarannya itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian ada juga dampak negatifnya selanjutnya, seperti membuat kepanikan pada pengguna media, terutama media sosial, karena kita sekarang kebanyakan menggunakan media sosial. Kepanikan itu tersendiri pasti untuk kepanikan bersama. Jadi walaupun itu tidak menguntungkan si pembuat berita, tapi itu akan menimbulkan sebuah kecemasan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang belum bisa menyaring berita-berita hoax seperti itu. Kemudian selain adanya dampak negatif, tentu ada juga dampak positifnya dari berita hoax itu sendiri. Yang pertama yaitu dampak positif dari berita hoax itu menjadikan pribadi seseorang itu lebih baik, dengan catatan berita itu memang mengandung unsur yang membuat seseorang itu berpikir tentang kepribadian dia sendiri. Kemudian bisa meminimalisir tentang emosi. Biasanya itu ada dalam unsur politik, biasanya seperti itu, seperti adanya pemilu dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan bumbu-bumbu hoax supaya individu tidak terlalu emosional tentang adanya kabar-kabar yang sebenarnya real, namun membuat pihak satu dengan pihak lain itu menimbulkan sara. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu untuk memudahkan mencari simpati tentang hal yang sedang terjadi. Selain dampak negatif dan dampak positif yang tadi kita bahas, ada pula penanganan dari berita hoax yang biasanya terjadi. Yang pertama,
penanganan dari berita hoax itu sendiri, hati-hati dengan judul yang memprovokator. Artinya kita lihat terlebih dahulu judul dari berita itu sendiri, atau maksudnya mengandung sesuatu yang menimbulkan sara atau tidak. Kemudian ada pula yang kedua, yaitu kita harus menelusuri kebenaran link tersebut, karena biasanya berita yang kita dapat itu dari media sosial ya, yang menggunakan link. Kemudian yang ketiga yaitu periksa tentang keaslian fakta, kebenaran fakta. Jadi kita harus tahu bahwa berita itu diketahui memang ada dari beberapa pihak juga mengetahui. Kemudian yang keempat, kita bisa cek dari keaslian foto dari berita tersebut. Yang terakhir yaitu kita harus mengikuti forum anti berita hoax. Kita juga harus tahu bagaimana cara-cara mengetahui antara berita hoax dan berita yang memang benar. Jadi itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kemudian terima kasih untuk jam pelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika Ibu banyak minta maaf jika Ibu banyak kurangnya dalam menyampaikan materi. Terima kasih sudah mau memperhatikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.